Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang berjuang melawan kanker. Ya, Dika, kalau kita mengetahui ternyata ada masih anak-anak sudah menyintas kanker, bagaimana perasaan? Kebetulan saya sangat tahu perasaan karena adik saya juga kanker darah dan dari umur 4 tahun. Dan itu perjuangannya luar biasa. Jadi salut untuk semua keluarga yang punya anggota anak dengan kanker. Harus disemangati ya. Harus karena itu disemangati. modal mereka untuk Karena hidup. memang tidak mudah ya, Ya. untuk hidup dengan kanker. Ya, pemirsa, divonis menyintas suatu penyakit apalagi kanker memang bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi anak-anak. Karena memang terlalu dini bagi mereka untuk mengetahui bahwasanya kesehatannya memang tidak seprima teman-teman yang lain. Tapi ada cerita, mungkin salah satunya adalah adiknya Dika ya. Dan kemudian ada anak yang berjuang melawan kanker tapi tetap bersemangat. Betul. Dan juga ada juga yayasan kanker yang kemudian ikut berpartisipasi, membantu dan juga menyediakan rumah singgah bagi para penyintas kanker. Nah, untuk membahas bagaimana kemudian berjuang melawan kanker ini, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Ibu Ira Sulistyo selaku pendiri dan ketua YKKI dan juga Aditya Putra Mulyawan selaku survivor kanker. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Divonis menderita kanker tidak membuatnya merasa terpuruk. Ya, dialah Aditya Putra Mulyawan, pengidap penyakit kanker sejak 2 tahun yang lalu. Siswa yang duduk di bangku sekolah menengah atas ini mengidap penyakit kanker tulang akibat benturan yang terjadi saat ia bermain futsal dengan teman-temannya. Kedua orang tua Adit tidak pernah menyangka bahwa benturan yang pada awalnya diduga adalah benturan biasa, ternyata berujung pada vonis kanker tulang yang diderita Adit. Tidak hanya itu, dokter juga menyarankan untuk dilakukan kemoterapi serta pengamputasian pada kaki kanan Adit. Hal ini dilakukan karena sel kanker tulang yang ada pada paha kanan Adit semakin hari semakin membengkak dan berpotensi menjalar ke seluruh tubuh jika tidak dilakukan pengamputasian. Beraktivitas dengan satu kaki tidak membuat siswa yang selalu mendapatkan juara kelas dari SD hingga SMP ini patah semangat. Walaupun Adit sempat terpuruk dengan keadaan yang dialaminya, namun ia sanggup bangkit dan kembali percaya diri. Bahkan dialah yang memberikan semangat kepada ibunya yang mengidap kanker usus. Luar biasa ya. Luar biasa. Tadi sebelum kita mulai acara ini, saya sudah berbincang sebentar dengan Adit. Dan ternyata memang anaknya sangat smart. Oke. Luar biasa. Tadi tidak salah kalau dibilang adalah bintang kelas. Wow, jadi nggak menghalangi ya walaupun Betul ada sekali. tantangan Oke, ya. kita langsung ke Adit dan juga Ibu Ira. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia Ibu Ira dan Mas Adit. Oke, kita ke Adit dulu. Adit, ini kan bukan hal yang mudah bagi Adit untuk kemudian menyintas sebuah penyakit apalagi kanker. Nah, apa yang Adit rasakan sebenarnya sampai detik ini? Yang dirasakan sih nggak ada rasa apa-apa ya, tetap normal, tetap menjalani kayak biasanya. Mungkin di awal lebih ke kaget, lebih ke shock, lebih ngerasa kaget sih. Takut ya nggak terlalu takut. Udah sih nggak ada apa-apa, tetap normal. Saat itu usiamu berapa saat mengetahui harus Divonis itu ketika usia 15 tahun. 15 tahun dan sekarang? Sekarang 17 tahun. 17 tahun, cukup dini tetap ya. Iya. Nah, saat ini berjalan, tadinya berpikir hanya benturan biasa dan waktu itu ya coba untuk di apa ya pengobatan yang Pengobatan dilakukan. awal karena kami dari masyarakat awam juga belum ada sosialisasi dari penyakit kanker atau apa, jadi mikirnya pun mungkin karena patah tulang atau apa, jadi dibawa ke alternatif dulu, baru ke medis. Dan akhirnya saat mengetahui bahwa itu adalah ternyata kanker, apa perasaan Adit saat itu? Ketika dibilang vonis kanker itu langsung kepikirannya ke kemo, karena identik kanker itu pasti kemo, jadi lebih takut kemonya ketimbang kankernya. Oke, prosesnya juga ya. Dan saat itu orang tua pasti juga sangat sedih ya. Bagus sekali. Ini kan kalau kita lihat Adit ini masih usia sekolah, ya kelas 2 SMK ya. Oke, bagaimana kemudian dukungan teman-teman dari sekolah, dari guru, dari teman-teman yang lain? Nah, itu yang membantu saya sampai sekarang. Ya selain keluarga dan lingkungan di rumah, salah satunya guru, teman-teman. Alasan saya untuk cepat sembuh ya karena saya ingin aktivitas normal dan kembali ke sekolah. Gitu sih. Jadi semangat ya. Semangatnya untuk sekolah. Tapi memang cobaan terberat bukan hanya saat mengetahui divonis kanker dan harus kehilangan salah satu kaki. Waktu itu itulah jalan terbaik. Saat itu apa ya keputusan Adit? Apakah memang langsung bisa terima atau masih ada penolakan dalam diri? Bukan penolakan, lebih ke menenangkan diri dan meyakinkan karena harus benar-benar yakin mengambil keputusan ini.
dokter sudah kasih tahu ini kemungkinan terburuk bakalan terjadi dari awal saya ke rumah sakit. Jadi harusnya saya sudah siap dari awal. Oke. Cukup bijak untuk anak usia 15 tahun Betul sebenarnya sekali ya, dan sangat bijak kuat. sekali. Kita ke Ibu Ira. Ibu Ira ini kalau kita lihat Adit ini kan sangat semangat, sangat positif. Ya, bagaimana menurut pandangan seorang Ibu Ira melihat Adit ini? Ya, saya kira luar biasa ya, sebab jarang orang bisa langsung menerima seperti itu. Tetapi kalau tadi ngobrol sama Adit juga ya memang orangnya sendiri secara person juga memang smart dan mungkin banyak baca juga didukung oleh keluarga. Itu yang paling penting sebab dengan tidak adanya dukungan dari orang tua juga biasanya sering juga membuat anak tuh Jadi mengambil down, keputusan ya? berbeda. Mengambil keputusan berbeda itu yang kita selalu cegah supaya jangan itu terjadi. Tapi khusus untuk Adit memang luar biasa. Tapi sebenarnya apa yang biasanya harus orang tua lakukan saat pertama kali mengetahui anaknya memang menderita kanker? Ya, kalau saya ya untuk pengalaman saya pribadi karena anak saya juga kebetulan namanya Adit juga. Oh ya? Saya juga ngalamin anak saya juga sakit kanker juga, tapi waktu itu dimulai umur 4 tahun. Itu pertama-tama yang saya yakinkan kepada anak saya walaupun masih umur 4 tahun itu adalah kita harus memberitahu dia dari awal bahwa itu penyakit kanker. Memang pemahaman anak pada waktu umur 4 tahun beda sama 15 tahun ya, tapi pada intinya adalah terus terang, jujur, supaya si anak pun juga siap. Kita juga kasih tahu kalau ke anak kecil kita nggak bisa terus terang, tapi Adit pasti tahu kanker itu apa, apalagi kemo itu apa. Dan jadi wajar bahwa memang yang ditakutin adalah kemonya karena orang selalu mengabarkan kemo tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi saya Efek sampingnya mendampingin lagi anak ya. saya kemo it's okay gitu, maksudnya bisa dijalani dengan baik. Mungkin ya dengan persiapan saya kira Adit pun mengalami hal yang sama. Jadi kemo emang kedengarannya ngeri gitu ya, tapi kalau dilampauin dan memang kita udah siap, kayaknya sih biasa-biasa aja ya kalau yang saya lihat ya. Jadi sebenarnya harus yakin dan tetap Jadi semangat lebih untuk menjalani lebih kepada kehidupan ya. menerima dulu. Menerima dulu, memberi penguatan kepada anaknya untuk kita bisa hadipin sama-sama. Baik, gitu. Karena itulah. itu proses. Jadi Proses menerima memang sangat panjang dan sulit kadang-kadang ya. Iya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut namun setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. ya.